Hai, masih dengan Ibu Mariati Marpaung di sini. Kita akan mengulas siklus air. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sehat dan bahagia? Ibu harap demikian ya. Karena walau bagaimanapun, apapun keadaannya, kita harus sehat dan bahagia. Kenapa? Karena kita memiliki air yang selalu tersedia buat kita. Nah, bagaimana air bisa tetap terus tersedia buat kita? Karena air mengalami siklus air atau berputar dari bumi dan kembali ke bumi, sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan bisa terus menikmati air sampai puas. Bagaimana ceritanya? Coba kita simak ya. Ananda, laut, danau, sungai, waduk, dan sumber-sumber mata air lainnya dibantu dengan matahari akan mengalami penguapan. Peristiwanya disebut evaporasi. Tumbuhan pun juga bernafas. Ketika ia mengeluarkan uap air yaitu H2O, peristiwanya disebut transpirasi. Uap-uap air tersebut dibantu oleh angin pergi ke angkasa dan mengalami pengembunan atau berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut dengan awan. Nah, peristiwanya disebut kondensasi. Nah, dibantu oleh angin dan gravitasi bumi, awan-awan tersebut menyatu dengan awan-awan lainnya. Dan ketika awan-awan tersebut cukup tebal, dia akan memiliki atau mengalami perubahan warna seperti ini. Jadi semulanya tipis akan mengalami perubahan warna menjadi agak sedikit abu-abu. Namun ketika dibantu oleh angin dan juga gravitasi membawanya ke tempat yang bersuhu rendah dan bertekanan rendah, maka awan-awan tersebut akan kumpul menjadi lebih tebal lagi dan lebih berat lagi dan berwarna menjadi lebih pekat lagi seperti ini. Nah, kalau sudah berwarna seperti ini, maka awan-awan tersebut sudah tidak tahan nih untuk mencurahkan titik-titik airnya ke bumi. Bagaimana peristiwanya? Nah, di bawah awan-awan tersebut, suhu sangat-sangat dingin, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga titik-titik air yang sudah tidak tahan ditampung oleh awan-awan ini ketika berada di bawah awan, itu mengalami pembekuan atau berubah menjadi es seperti ini. Nah, jika suhu di bawah es ini masih tetap di bawah 0 derajat Celcius, maka ketika sampai ke bumi bentuknya adalah es-es kecil atau yang kita sebut dengan salju. Namun jika suhu di bawah awan ini cukup tinggi sehingga es-es tersebut mencair berupa air ke atmosfer bumi, maka es-es tersebut akan menjadi hujan atau titik-titik air atau seperti yang kita alami seringkali di Indonesia. Nah, peristiwa menjadi salju dan juga menjadi air atau hujan ini atau pencairan tersebut, baik itu salju maupun juga hujan, disebut dengan presipirasi. Nah, ketika air-air tersebut sampai di bumi, itu langsung diserap oleh tanah.
Nah, peristiwanya disebut dengan infiltrasi. Ada juga yang pasti kembali ke laut ataupun juga ke sungai ataupun juga ke danau, waduk atau kali dan sebagainya. Namun karena sifat air adalah mengalir ke tempat yang jauh lebih rendah dan akhirnya bermuara ke laut, maka kita mengetahui bahwa pasti akan mengalami siklus lagi seperti dari awal. Oleh karena itu, air-air tersebut akan selalu tetap tersedia untuk kita, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk hewan ya, seperti yang kita lihat di gambar sebelah kanan, tumbuhan ya, dan juga hewan-hewan air lainnya. Sehingga dengan demikian manusia, tumbuhan dan hewan dapat menikmati aktivitas tanpa takut kekurangan air. Baik, sampai di sini dulu dari Ibu. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu.